Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Nugraha Satya Darmawan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang jika istri menggugat cerai, apakah dapat harta gonogini gini seperti itu, atau misal istrinya digugat oleh suaminya, apakah bisa diminta harta gonogini itu bisa ya, karena harta gonogini itu harta bawaan pada saat setelah menikah antara suami dan istri seperti itu. Jadi walaupun walaupun kecil walaupun besar itu tetap namanya harta gonogini. Jadi harta gonogini ini wajib dibagi seperti itu ya. Nah ini saya sebelum jauh saya ingin menjelaskan hak-hak istri ya setelah menggugat cerai suami atau sebaliknya. Apa aja sih hak-hak istri itu? Yang pertama yaitu nafkah madiah ya. Ini saya menjelaskan di ini ya, di hukum Islam ya, di yang beragama Islam, khusus yang beragama Islam, karena kalau yang non Islam itu non Muslim biasanya perceraiannya lewat tidak pengadilan agama ya, tapi lewat ke ini ke catatan sipil biasanya gitu. Nah yang pertama yaitu hak-hak istri setelah menggugat cerai suami ya. Dalam Islam itu istri itu berhak atas haknya. Yang pertama nafkah madiah. Apa sih yang dinamakan nafkah madiah? Nafkah madiah itu nafkah yang telah lampau dan tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak. Jadi istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi. Nah, yang kedua yaitu nafkah idah. Apa yang disebut nafkah idah? Nafkah idah itu mantan istri akan menjalani masa idah pasca itu setelah putusan. Jadi sehingga konsep nafkah idah itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dijadikan ilat ya yang sama terhadap perkara cerai talak. Yang ketiga yaitu nafkah mut'ah. Apa nafkah mut'ah? Nafkah mut'ah itu untuk meminimalisasi penderita istri atau rasa sedih akibat perpisahan dengan suaminya. Jadi mantan suami itu diwajibkan untuk memberi nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu. Akan tetapi ada beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah istri, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Nah yang keempat yaitu nafkah anak. Nah ini ya yang banyak terjadi di Indonesia ini, kebanyakan tidak menafkahi anak. Yaitu adalah kewajiban ayah pada anak untuk memenuhi kebutuhan anaknya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Nah, nafkah untuk kebutuhan anak inilah yang disebut dengan nafkah anak. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas hak nafkah anak. Jadi konsekuensi istri menggugat cerai suami adalah tidak mendapatkan hak atas nafkah idah apabila sang istri dinyatakan nusyub ya, ketentuan termuat dalam pasal 152 KHI yang menerangkan bahwa hak istri setelah menggugat cerai suami adalah mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali nusyud ya. Nusyud sebagaimana diartikan adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami yang tidak dibenarkan oleh hukum. Jadi intinya menjawab jika istri yang menggugat cerai apakah dapat harta gonogini? Ya benar. Istri tetap berhak atas harta bersama atau gonogini selama tidak ada perjanjian sisa harta. Nah, kemudian dalam Islam istri bercerai juga berhak atas sejumlah hak-hak yang saya sebutkan tadi, seperti nafkah madiah, nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak. Betul. Jadi ada berapa tadi? Nah, tentunya haknya itu ada 4 ya. Jadi ada 4. Nah, ini kenapa saya nggak disebutkan besarannya? Karena di dalam Islam itu tidak memberatkan ya. Jadi nanti harus ada kesepakatan antara si suami dan si istri pada saat perceraian gitu. Jadi tidak boleh misal si istri minta hak anak sekian atau berapa ratus juta, contoh misal minta 100 juta, nah sedangkan penghasilan si suaminya itu tidak sebesar itu. Jadi nanti disesuaikan sesuai dengan kemampuan di pihak suaminya gitu. Ya mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.